selamat pada koordinat yang selalu tepat sampai nanti Shirathul Mustaqim ada di depan makam. Sebelum kita merespon, dan saya ingin nanti nanya-nanya, kita workshop aja bersama, berinteraksi. Kan di Ma'iyah ini kan saya ini selalu mencarikan jalan supaya Anda tidak tertimpa oleh sesuatu yang sebenarnya tidak bisa menimpa Anda. Tapi karena kesalahan persepsi terhadap sesuatu itu, maka dia menjadi menimpa Anda. Sesuatu yang seharusnya menjadi sumber energi, tapi Anda terima sebagai sumber kesedihan, sumber frustrasi, sumber stres dan seterusnya. Jadi itu kan soal Anda ini makhluk evolusi keberapa. Kalau Anda makhluk evolusi yang sudah bergulir 4, 5, 6, 5, 4 dan seterusnya secara dialektis, maka Anda punya terminologi dan metodologi atau thariqah yang mudah untuk membuat Anda meletakkan diri pada koordinat yang tepat, sehingga tetap saja Anda berada dalam situasi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di dalam diri Anda. Selama ini kalau ngomong baldatun thayyibatun, kita tergantung dari luar. Maka saya carikan terminologi. Ketika ingat, tolong diingat nanti ya, dicatat. Ketika saya di sebuah maknyahan, saya ambilkan watini wa zaitun wa turisi wa hadzal baladil amin, itu saya ambilkan itu satu lipatan evolusi. Jadi evolusi yang tidak linear secara historis waktu, tapi dia evolusioner secara peradaban dan nilai. Jadi Atin itu lambang dari Buddhism. Jadi dia sebelum Isa, sebelum Musa, sebelum Muhammad. Jadi itu ketika manusia mulai jenuh dan tidak percaya kepada materialisme. Materialisme itu ngejar-ngejar duit banget-banget, ya, lebay terhadap keindahan hidup, kekuasaan, perpu, dan lain sebagainya ya. Nah, Buddha keluar dari kekuasaan itu, keluar, dia loncat lewat jendela, kemudian dia mencari yang lebih sejati, mencari yang lebih abadi, mencari yang lebih benar, dan dia melihat dunia ini betul-betul ini seperti kuis saja. Dunia ini, Buddha merasa ini kuis, jadi orang disuruh melakukan ini, menempuh ini, kayak kalau di TV itu loncat sana, berenang sana, memanjat segala macam itu loh. Itu urusannya kan ini cuma main-main aja. Hidup ini juga memang cuma main-main aja. Tuhan nguji sebentar, lulus apa enggak, cuma. Nah, orang lebay dalam proses kuis itu tadi, apa sih namanya? Game apa itu namanya? Kalau misalnya yang Steve Austin yang naik bukit, terus nanti loncat apa, terus mengangkat apa gitu-gitu. Semacam Ninja Warrior. Hidup Anda itu cuma seperti itu sebentar. Ya, outbound-outboundnya seperti itu. Jadi nanti saya jelaskan, ada sesuatu yang berasal dari luar diri Anda, dan Anda harus membangkitkan yang berasal dari dalam diri Anda. Misalnya kalau dari luar Anda dikasih penderitaan, tapi dari dalam Anda dikasih kesabaran. Maknya adalah teknologi dan thariqat untuk supaya penderitaan itu hilang, yang terjadi hanya kesabaran. Ngerti nggak? Kan nggak ada bedanya penderitaan sama kesabaran sebenarnya. Atau kuliner itu kan soal enak, nyaman, sedep, apa namanya lagi, mendang, gitu ya, maknyus dan seterusnya. Terus Anda pikir itu kenikmatan, besoknya Anda kena kolesterol, stroke dan seterusnya. Kemudian ada fenomena lain yang namanya jamu, herbal, apa segala macam yang tidak enak, yang tidak kuliner, tidak kulineriah gitu ya. Ketika Anda minum jamu, di situ kelihatan Anda ini makhluk evolusi keberapa. Kalau Anda minum jamu merasa waduh pahit banget, nah itu berarti Anda belum bergerak dari 4 ke 5. Karena yang nyaman itu sesungguhnya apa? Rasa di lidah atau fungsi dari yang Anda hirup atau Anda minum atau Anda makan. Yang mana yang nikmat sebenarnya? Kenikmatan yang sejati itu Anda punya duit atau manfaat dari duit itu?
manfaat. Kadang-kadang tidak punya duit lebih bermanfaat daripada punya duit, benar kan? Kadang-kadang tidak makan itu lebih sehat daripada makan. Anda harus tahu ilmu puasa. Nah kan begitu ceritanya. Kedokteran barat belum lama, belum 20 tahun mengakui bahwa puasa itu sehat. Dan semua orang barat kebanyakan masih mengatakan kok puasa gitu. Mereka nggak tahu bahwa puasa itu yang tertinggi dari kesehatan. Saya terbebas, dan saya pribadi dalam sejarah hidup saya terbebas dari seluruh tata nilai dunia. Karena saya tidak pernah percaya kepada eksistensialisme, saya tidak pernah mau menjalankan kapitalisme, tidak mau liberalisme, barang kata lakoni kabeh. Mangan enak kata lakoni, semua gak salah lakoni. Saya menjalankan apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan semua nikmat. Kenikmatan tidak tergantung duitnya berapa, tapi tergantung kemampuan Anda untuk mengikhlasi hari itu duitnya berapa. Gitu kan? Itu ilmunya ilmu perempatan jalan. Kalau lampu kuning Anda bilangnya masih apa sudah? Sudah kuning apa masih kuning? Kalau sudah kuning berhenti, ya, karena Anda harus hati-hati sebentar lagi merah. Tapi kalau masih kuning, masih mungkin ini kita terus. Itu keputusan itu. Ini perpu di situ. Perpu ini keputusan yang salah. Ini hadis palsu. Hadis aslinya nggak ada, akhirnya bikin hadis palsu sendiri. Dan dia pikir dia akan berkuasa dengan itu akan menggel, itu akan jadi bumerang. Anda semua akan, kalau kemarin maknya itu menjadi tenaga pendorong kebaikan, kebahagiaan, kebersamaan. Ya kalau kemarin, ya, saya cukup loh sih. Kalau terhadap kasus kayak perpu, Anda semua di depan Allah, karena Anda orang yang ikhlas berjam-jam duduk sini sampai anak kecil mendengarkan seolah-olah dia paham. Dan dia paham, tapi yang paham belum struktur otaknya, yang paham adalah nalurinya, partikel-partikel di dasar di otaknya. Ya. Jadi dia sudah paham, tapi tingkat pahamnya masih belum pada evolusi 4, yang gitu kan. Tapi dia secara alamnya sudah paham, dan itu sudah direkam, nanti akan luding. Ketika dia sampai pada evolusi 4, 5, 6, dia akan luding. Karena Anda orang yang dari langit sana itu Anda ini cahaya. Ya, maka terhadap gejala Indonesia yang sekarang Anda akan menjadi tembok pemantul. Bukan pendorong, bukan energi pendorong, tapi ada tembok pemantul. Pemantul apa? Pemantul dari segala macam kezaliman. Nanti akan mantul sendiri. Tembok itu tidak usah bergerak, tembok nggak usah bergerak. Diam aja. Yang penting Anda seperti ini, pikiranmu seperti itu, hatimu seperti itu, persis seperti ketika Anda ke KC. Itu kan siapa? Saya tanya di KC ini, saya minta unsur negatifnya apa? Saya tanya. Dari sudut mental, spiritual, akhlak, intelektualitas, emosi, kultural, apapun saja. Saya tanya negatifnya apa. Saya ingin kalau ada kita berantas. Apa negatifnya di sini? Apa? Di sini orang andaikan cari pacar pun belum tentu negatif. Ya, andaikan cari pacar pun belum tentu negatif. Wong itu kan evolusi menuju rumah tangga. Ya tidak apa-apa, kan bagus. Masalahnya belum KUA bikin perpu sendiri, ya kan? Kan gitu teman sekalian. Nah, kalau memang tidak ada, maka Anda otomatis menjadi faktor penahan kezaliman. Anda tidak perlu ngapa-ngapain. Itu sama dengan nyuwun sewu, saya berani meniup nyebul banyu sing gonar ini. Itu rumusnya Anda sudah tahu. Itu bukan saya bisa menyembuhkan Anda. Gila apa kalau saya bisa? Tidak ada gunanya saya kalau saya bisa. Ya, saya bukan Tuhan, saya bukan Nabi, apalagi Nabi Hede. Harus tidak bisa.
Karena saya tidak bisa menyembuhkan Anda, maka saya berpijak dengan kuda-kuda yang sangat kokoh di dalam la haula wala quwata wala sultana illa billahil azim, kan gitu. Penting sekalian. Jadi kita tuh cuma menjalankan aja. Anda pengen kencing, itu kan karena Allah membantu Anda dengan cara satu metabolisme sehingga Anda kencing, kemudian Anda diberi urat saraf yang melaporkan ke otak kesadaran bahwa Anda pengen kencing. Bayangin kalau itu sama Tuhan di off gitu, nggak usah dikasih tahu gitu. Pas ngimami zuhur itu ngoyo. Misalnya ngimami maghrib belum tentu hafal. Jadi sedulur doa gitu ya. Jari ini maghrib jam 12 dan seterusnya gitu ya teman sekalian ya. Saya mencoba pelan-pelan, nanti saya akan nanya sama teman-teman. Saya selesaikan dulu soal yang ini tadi, soal yang kuliner sama pahit tadi. Anda menjadi tembok pemantul, jadi siapa aja berbuat jahat, andaikan Anda tidak ngapa-ngapain, Anda sudah bisa menjadi tembok yang akan memantulkan kejahatan itu kepada yang berbuat jahat. Sekarang kalau Anda mau melawan perpu, ya sekarang HTI, sebenarnya Mas Ismail kalau bisa sebenarnya datang ya, tapi dia tadi sudah terlanjur pulang. Jadi HTI sudah ngobrol lama sama saya. Beberapa jam kemudian teman-teman dari Mabes juga ngobrol sama saya di tempat yang sama, dan itu tidak akan pernah terjadi lagi besok dengan saya. Itu rasa ngobrol meneh karo aku, wong kowe karepmu jajane ora golek penyelesaian. Kowe iki kepengin aku iki nandatangani emosimu karo karepmu gitu. Aslinya seperti itu. Jadi besok tidak akan ada lagi yang saya terima kayak gitu ya. Kamu langsung aja diterima oleh Allah SWT. Saya tidak percaya. Oke. Menjadi tenaga, menjadi tembok pemantul. Maksud saya gini. Sekarang kalau tidak ada Anda temukan unsur negatif, tentu ada negatifnya kalau mau dicari-cari bahwa Anda tadi belum sholat isya dan kayaknya enggak. Misalnya gitu ya, kalau nanti pulang juga sudah subuh sebentar lagi. Itu negatif juga, banyak sih yang negatif. Tapi maksud saya, ini adalah orang berkumpul dengan ikatan tali nilai yang membuat mereka berkumpul, dan ikatannya itu tidak ada pada kumpulan-kumpulan di luar sini. Apa itu rasa aman bersama, rasa percaya bersama, atau apalagi kesucian niat untuk mencari yang terbaik ya untuk masa depan bersama, mikirin anak cucu bersama-sama, tidak egois satu sama lain, tidak berebut ya toh, tidak menang-menangan di sini dan seterusnya ya, tidak ada yang negatif gitu ya. Menurut Anda di Ma'iyah ini tidak hanya di KJ ya, di Mojopat Syafaat dan semua sekul yang lain, bahkan di tempat di mana Kiai Kanjeng dan saya datang, situasinya ya seperti ini. Tidak peduli mau di desa, mau di kota, mau di Polres, mau di petrokimia, mau di pabrik plastik, sakarmu wis. Pokoknya yang Ma'iyah datang, seperti itu energinya, seperti itu ikatan talinya. Sampai hari ini seperti itu. Besok malam saya di Berangkal, lusa balik sini lagi. Itu kalau tidak karena energi dan tali yang indah tadi itu ya saya nggak kuat juga. Ngetriko Pulau Jawa ini. Jadi kalau saya tanya, ini di sini ini penuh hidayah enggak? Ini hidayah apa bukan? Apakah pernah ada orang duduk bersama ratusan ribuan, bahkan ada puluhan ribu di tempat-tempat lain? Lebih dari 5-6 jam, sampai 7 jam, sampai 8 jam. Dan tidak pernah pulang, dan tidak mau pulang, dan tidak ada yang ramai, tidak ada yang berebut, tidak ada yang tidak ada, enggak. Dan di sini cuek-cuek aja. Mau di sini ada wakil presiden gitu ya, Anda nggak ingat juga. Pokoknya di sini bareng-bareng aja kan gitu. Ya, mau menteri, mau siapa di sini cuek-cuek aja. Kan gitu. Sementara di luar sana barokahnya apa? Hidayahnya apa?
Nah, menurut Anda Ma'iyah ini bagian dari Indonesia ataukah Indonesia itu bagian yang nyebelin dari Ma'iyah? Ya itu. Tergantung evolusi Anda di mana. Tergantung cara berpikir Anda. Sejak tahun 79 saya sudah menulis buku Indonesia bagian dari desa saya. Nah, tinggal bagian yang bagaimana kan? Ada kadang dia bagian yang mengasihkan, kadang-kadang bagian yang menjijikkan, bagian yang nyebelin, bagian yang bikin stres, bagian yang macam-macam. Nah, sekarang tinggal cara berpikir Anda dengan ilmu gelembung tadi selama ini yang kita omongkan. Semuanya mikro itu bagian dari makro ataukah ada makro dalam mikro, itu dalam maknya kita urus. Oleh karena itu saya sebelum masuk ke workshop sama teman-teman bareng-bareng malam ini, tetap musiknya juga tolong tetap siap. Tidak tahu siapa aja yang bisa tampil malam hari ini. Saya tuntaskan dengan ini. Saya itu datang ke Jakarta tadi jam 7, saya mendarat di Halim. Kemudian saya seharian saya kesana kemari dengan anak saya, dengan Mbak Via. Dan melihat orang Jakarta, melihat macet, melihat orang kerja keras, melihat orang luar biasa, dan kambuh penyakit saya. Penyakit saya itu satu Adillah, yang satu Aisyah. Kalau menurut surat Al-Ma'idah ayat 54. Karena 51-nya udah lewat. Adillah itu rasa selalu menyayangi siapa saja yang saya temui. Itu tidak bisa tidak. Orangnya saya kenal apa tidak, orangnya kenal saya apa tidak, tapi saya sayang sama mereka. Itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan kan. Ya, hidup itu tidak kelihatan karena Anda itu bukan Anda. Anda itu nanti kan setelah mati kan tetap Anda, tapi kan jadi Anda ini bukan Anda gitu. Kalau Anda menyangka Anda adalah ini, kampusan gue. Cantik itu tidak kelihatan ya Bu ya, yang kelihatan wajahnya. Tapi wajah tidak sama dengan cantik. Cantik itu tidak kelihatan, cahaya tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah partikel yang ditimpa oleh cahaya. Api itu bukan benda. Kalau Anda paham evolusi 5, api bukan benda. Api itu gejala dari pembakaran itu. Tapi bukan benda yang bisa Anda lihat, maka api tidak ada ukurannya. Kalau air 1 liter, kain 1 meter, api 1 apa? Yang ukurannya suhunya, bukan apinya. Kalau pedes nggak kelihatan, yang kelihatan lomboknya, kan begitu, sambalnya. Gitu. Ombak nggak kelihatan, yang kelihatan airnya. Anda nggak bisa tak mintain tolong ambilin ombak 2 liter, nggak bisa. Anda ambilnya paling airnya. Nah, kita ketipu, kita pikir baldatun thayyibatun itu kelihatan. Baldatun thayyibatun sebenarnya tergantung kepada subjeknya. Wong penderitaan aja bisa jadi baldatun thayyibatun kalau Anda sudah subjek ke-6, kalau Anda sudah evolusi ke-6. Makanya tadi evolusi dari Buddha, Atin, Az-Zaitun itu Isa, kemudian Turi Sinin itu Musa, Hadal Baladil Amin Muhammad. Cuman manusia kan mandek, tidak mau berevolusi. Orang berhenti pada Taurat, tidak mau berevolusi ke Injil. Orang berhenti pada Injil, tidak mau berevolusi menyempurna menjadi Al-Quran. Orang Islam sekarang sudah sampai kepada Al-Quran, tapi dia sistem nilai yang berlaku pada dirinya masih pratin, pra-Buddha. Mereka masih kejar-kejar yang Buddha sudah meninggalkannya. Kita masih kejar-kejar dan kita bertengkar karena itu tadi. Nah, ini salah satu terminologi dicatat lewat itu tafsir saya, jangan percaya kepada tafsir saya. Kalau itu cocok sama Anda, pakai. Dan nanti tafsir yang benar, yang mana? Nggak ada tafsir yang benar. Yang ada adalah Anda menafsirkan, Tuhan mengabulkan apa tidak, cuma gitu. Benar salah kok diurus. Yang benar mana? Apakah benar Allah itu bernama Allah? Siapa bilang? Gimana caranya mengukur bahwa dia itu namanya Allah? Gimana? Ukurannya siapa? Apa terpaksa bikin perpu untuk membatalkan nama Allah? Allah gimana? Emang Allah bernama Allah? Siapa bilang? Apa benar-benar dia bernama Allah sebagaimana Fahmi bernama Fahmi?
karena bapaknya memberi nama. Kan Allah kan tidak butuh nama, emang dia punya tetangga, emang dia punya teman, emang dia butuh boarding check in di bandara, kan enggak. Dia tidak butuh nama. Kalau dia kasih tahu bahwa namanya Allah itu karena kompromi kepada kebutuhan kita terhadap administrasi teknis dalam kehidupan. Ayam itu kan bukan ayam, itu kan Anda bilang dan sepakat itu ayam, tapi tanya ayamnya sendiri, kamu ayam apa bukan? Dia kan. Jadi orang ini nggak bisa ambil cara antara ayam dan klaim ayam gitu loh. Maka bertengkarlah kita terus menerus sampai hari ini. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau di sini ini isinya mencari kesejatian, proporsi yang tepat, kuda-kuda yang kokoh dalam kehidupan, dan kita nyicil terus banyak terminologi dari Al-Quran yang nanti kita daftarin. Penyakit Aisyah saya itu gini, saya melihat orang tuh nggak tega. Saya khawatir Anda menderita itu, sehingga saya paling nggak tahan itu. Jangan-jangan Anda menderita itu, kok makin nggak beres ini. Saya sampai masuk ke Cipinang nyambangi Rizal. Ternyata dia bahagia di dalam Cipinang. Dan dia ketawa lebih meriah di Cipinang daripada sekarang kan. Jadi saya sarankan balik sana lah. Bikin perkara supaya ditangkap lagi ya mudah-mudahan. Saya khawatir Anda menderita. Tapi sekarang penderitaan itu sebenarnya berasal dari luar atau dari dalam. Karena dari dalam dirimu itu ada tadi tembok pemantul tadi. Anda mungkin mendapatkan supply penderitaan dari negara, sistem sosial, sistem politik, aturan pemerintah, keputusan-keputusan penguasa dan seterusnya. Tetapi Anda juga punya Tuhan di dalam diri Anda yang akan mengantisipasi itu dari dalam. Sama dengan pahit tadi. Pahit itu enak apa tidak enak? Kalau Anda berpikirnya kuliner, pahit itu tidak enak. Tapi kalau Anda berpikirnya ilmu kesehatan, pahit itu enak. Lama-lama enak bener mas pahit itu. Lama-lama pahit itu lebih nikmat daripada manis. Sekarang saya tanya, air anget dikasih gula sama air anget tidak dikasih gula, aslinya itu enak mana mas? Air biasa. Anda pasti memilih air yang tanpa gula. Karena air itu kalau secara estetika dia rasa kosong, dia tidak tidak plus. Nah, jadi saya itu nggak tega, saya khawatir orang anak-anak KC ini dapat energi sebulan sekali, ntar mulai pulang, besoknya mulai stres lagi. Gitu. Nah, Anda harus mampu membawa apa yang membuat Anda sekarang bahagia di sini, Anda tetap bawa selama sebulan. Nah, oleh karena itu harus banyak sekali yang bisa kita pahami. Di luar sana sudah pasti KC ini kan tidak teritorial, bukan ormas, jadi kan nggak bisa kena perpu. Sekarang Anda tahu kenapa saya tidak mau jadi ormas, kenapa saya tidak mau jadi parpol. Ini juga evolusi politik tahap keberapa ini? Ormas yang tidak pernah melakukan, ya itu cuma berbeda pendapat. FPI itu ditindak saja secara hukum kalau dia melanggar, kalau dia melakukan kriminalitas di warung-warung, kan gitu. Bukan eksistensinya yang dibunuh, perilakunya diantisipasi dengan KUHP, kan mestinya begitu. HTI sudah menegaskan kepada saya dia tidak anti Pancasila dan dia memberikan teks ADART-nya dan bahan-bahan yang lain lengkap dikasih ke saya, dan saya sudah sampaikan ke Mabes Polri. Tapi Mabes Polri jangan dipikir mereka berkuasa. Mereka juga hanya cakar-cakar dari jari-jari, kan begitu. Kan begitu. Dan ternyata tidak ada gunanya juga. Tetap saja, Perpu itu lahir, meskipun akan ditentang. Sekarang kalau umat Islam menentang itu, Anda akan bertengkar di antara umat Islam. Karena pada saat HTI, FPI dan lain-lain dibubarkan, NU mendapat 1,5 triliun untuk pengembangan ekonomi. Jadi umat Islam tidak mungkin melakukan pemberontakan, mereka sendiri yang akan nomor satu bertengkar di antara mereka. Yang satu ngerakoti duwe, sing situ ide-ide, kan gitu. Dan itulah pecah belah, itu namanya divide et impera yang luar biasa di rezim sekarang. Oke. Jadi teman sekalian, saya itu setelah Adilah rasa kasih Aisyah, rasa tidak tega. Itu hari ini saya
meluap-luap, saya tidak tega. Jadi saya bayangin mau masuk KC, saya khawatir anak-anak ini menderita. Tapi seharusnya mereka tidak menderita karena ini semua. Tuhan itu kan sudah jelas. Pokoknya kalau saya mau, kata Tuhan, saya bikin kamu semua beriman dan langsung masuk surga. Tapi kan maunya nggak gitu. Maunya Tuhan tuh Anda dikirim outbound sebentar, diuji, suruh memanjat, suruh loncat, gitu, suruh angkut batu, kan gitu hidup ini. Terus nanti baru jadi juara Ninja Warrior itu. Dan kebanyakan kan tidak lulus. Tapi Anda lihat di Ninja Warrior lulus dan tidak lulus sama-sama gembira tuh. Sama-sama gembira karena mereka sudah ngerti bahwa itu laibun walahun, itu cuma permainan dan senda gurau. Lah Anda ini terlalu serius juga sama kehidupan. Allah sudah bilang wa mal hayatud dunya, sesungguhnya tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali hanya bermain-main dan senda gurau. Lah gue terlalu serius. Betul. Tentu saja ada kadarnya dan ada posisinya di mana senda gurau itu. Ojo terus sembahyang guyon. Kayak saya pernah lapor di sini, ada salah satu temennya Majid di Saiful, di salah satu adik angkat saya itu Saiful, itu ngimami sembahyang di Makassar. Kebetulan yang di belakangnya banyak orang Syiah dan khusyuk sholatnya, dan Saiful kan orang desa saya, dia bukan kiai, kenapa tahu orang desa saya biar angon medus kan pinter ngimami, yang pinter adzan. Jadi Saiful ngimami dengan bagus, walaupun terus semua kompak, terus Saiful oleh kompakir ya. Aku seneng ngadekan itu ya Allah, koper ngimami oleh kompakir ya. Aku senang sekali, dan saya tidak yakin itu membuat dia masuk neraka. Saya tidak yakin, Pak. Saya kira kok itu indah juga, cuman secara syar'i agak perlu dipertanyakan. Tapi kan selesai kalau Tuhan memaafkan, kan gitu kan? Selesai semua itu selesai kalau Allah memaafkan. Coba Anda besok coba ngimami gitu ya. Aku senang sekali sama idenya itu, ya Allah. Kok iso loh mikirin gitu ya.